Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Tukang Rumah Channel. Kali ini Tukang Rumah Channel mau berbagi video cara kikir gergaji potong kayu atau cara mengasah gergaji kayu manual. Ini kebetulan gergaji saya sudah lama nggak diasah, jadi sudah tumpul. Saya akan mencoba untuk mempertajam gergaji manual ini atau mengasah kembali agar tajam kembali. Saya akan mempertajam gergaji ini atau menajamkan gergaji ini menggunakan kikir yang ukuran sedang. Saya akan mengikir mata gergaji ini menggunakan kikir yang ukuran sedang seperti ini. Nah, ini ukuran sedang, ada lagi yang besar, adalah juga lagi yang ukuran kecil. Sebelum mengasah gergaji, saya mencoba untuk membuka gagang gergaji dulu agar supaya memudahkan saya untuk asah gergaji kayu ini. Kalau gagang gergajinya kita cabut dulu, tentunya akan memudahkan kita saat mengikir gergaji kayu ini. Setelah saya mencabut gagang gergaji, selanjutnya saya mencoba untuk mengamplas bagian gergaji yang sudah berkarat ini agar kelihatan lebih halus dan lebih licin. Saya membuat tutorial mengasah gergaji ini khusus untuk pemula. Biasanya kalau kita tidak membuka gagangnya, di bagian belakang ini kita susah untuk mengasah gergaji. Masalah inilah yang menyebabkan gergaji lama-lama akan jadi bengkok, tidak lurus. Saya akan mencoba mengeceknya menggunakan penggaris, atau kali ini saya menggunakan waterpass. Seperti ini. Tentunya kalau gergaji kita lurus akan memudahkan kita saat kita memotong kayu. Khusus untuk pemula, usahakan sebelum asah gergaji atau sebelum kikir gergaji, usahakan dikasih garis panduan seperti ini. Kita garis dulu di belakang mata gergajinya, digaris lurus, agar saat kita mengasah gergaji atau mengikir gergaji, kita hanya mengikuti garis panduan ini. Jadi hasil pengasahan gergaji bisa lurus, simetris. Agar gergaji saat diasah tidak bergeser-geser, sebaiknya dikasih skrup dulu, atau bisa juga menggunakan paku, bisa juga menggunakan klem penjepit besi. Saat mengikir mata gergaji, usahakan kikir di bagian depan dulu dengan cara seperti ini. Posisikan kikirnya dengan sudut kemiringan kurang lebih 40-50 derajat. Kita kikir di bagian depan mata gergaji ini tujuannya agar saat kita mengikir di bagian belakang, gergaji akan membentuk segitiga meruncing ke depan. Kalau kita kikir mata gergaji di bagian belakang dulu, tentunya mata gergaji ini akan meruncing ke belakang. Sebaiknya saat mengasah gergaji usahakan kikir di bagian depan dulu, baru kemudian dari belakang dengan cara selang-seling seperti ini. Khusus untuk pemula, usahakan saat mengikir mata gergaji, posisikan kikir miring ke depan sedikit agar mata gergaji agak miring ke depan sedikit. Tujuannya agar mata gergaji ini bisa bertahan lama tajamnya. Yang kedua, nanti gergaji ini saat digunakan memotong juga bisa digunakan untuk membelah kayu. Jadi kalau kita mengasah mata gergaji ini diposisikan agak miring ke depan, nanti gergaji ini bisa jadi gergaji multifungsi, atau bisa digunakan untuk memotong kayu, juga bisa digunakan untuk membelah kayu, walaupun tidak bisa maksimal seperti halnya gergaji belah. Tonton videonya sampai habis agar tidak gagal paham. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua. Oke, selanjutnya setelah kita habis mengikir mata gergaji di bagian depan, selanjutnya kita mengikir mata gergaji di bagian belakangnya. Sama diselang-seling juga seperti ini. Khusus untuk pemula, saat mengasah gergaji atau mengikir gergaji, usahakan kita mengasah sampai ujung depan sampai ke ujung belakang. Jangan di tengah-tengahnya saja, nanti akan mengakibatkan gergaji ini jadi bengkok.
Karena biasanya sebab yang di belakang itu tidak jarang dipakai atau tidak digunakan, selalunya orang menganggap nggak usah diasah. Itu yang akan menyebabkan gergaji jadi bengkok. Kalau mata gergajinya bengkok atau tidak lurus, tentunya tidak enak saat digunakan memotong ataupun untuk membelah kayu, karena gergajinya tidak lurus simetris. Oke, setelah habis pengasahan yang di bagian ini, selanjutnya kita buka skrupnya dan posisi gergaji ini kita balik untuk mengasah bagian yang sebelahnya. Oke, seperti inilah kelebihannya saat kita mengasah atau mengikir gergaji. Kalau kita membuka dulu gagang gergaji ini, kita akan mudah mengasah gergaji sampai ke ujung belakang. Tentunya kalau tidak dibuka dulu gagang gergaji ini, kita akan kesulitan untuk mengasah yang di bagian belakang ini. Itu yang akan menyebabkan gergaji tidak lurus atau berbentuk seperti perahu. Untuk mengikir bagian yang sebelah sini sama halnya seperti bagian yang pertama tadi, yaitu kikir mata gergaji di bagian depan dulu, terus selang-seling sampai ke depan. Nah, kemudian baru kikir lagi di bagian belakangnya. Kalau kita mempunyai gergaji yang tajam, tentunya akan sangat membantu kita saat mengerjakan pemotongan atau membelah kayu. Tentunya kita tidak kesulitan saat memotong ataupun membelah kayu. Kalau gergaji kita tajam, tentunya pekerjaan kita akan lebih cepat selesai. Lain halnya kalau gergaji kita tumpul, tentunya sudah menguras tenaga kita untuk memotong kayu, dan hasil kerjanya pun jadi lambat. Khusus untuk pemula, saya mau berbagi pengalaman cara memilih kikir yang bagus untuk asah gergaji. Pengalaman saya, kikir yang bagus untuk asah gergaji yaitu merek Stanley. Kikir gergaji ini ada 3 jenis yang paling banyak digunakan, yaitu yang saya gunakan ini kikir ukuran sedang. Ada lagi kikir yang ukuran kecil, biasa digunakan untuk gergaji yang mata gergajinya kecil-kecil. Ada lagi kikir yang agak besar, yaitu biasa digunakan untuk mata gergaji yang ukurannya agak besar. Oke, mengasah gergaji sudah selesai. Hasilnya seperti ini, mata gergajinya seperti ini, posisinya agak miring ke depan, dan hasil segitiganya juga berbentuk seperti ini. Selanjutnya saya pasang kembali gagang gergaji ini, dan untuk selanjutnya saya akan mencoba gergaji ini. Untuk percobaan pertama, saya akan memotong papan palet seperti ini dengan tebal 1,5 sampai 2 cm. Ternyata bisa terpotong dengan mudah karena gergajinya sangat tajam. Untuk percobaan yang kedua, saya akan coba untuk memotong kayu kaso dengan kayu kaso 35. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.